Bismillahirrahmanirrahim. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan penyakit ta'un yang membuat Bani Israel mati satu persatu dalam hitungan menit. Putri sang raja itu pun mencari Nabi Musa, namun Nabi Musa mengabaikannya. Kemudian ia merayu pemimpin 12 suku keturunan Yakub dan ia pun berzina dengannya. Pada akhirnya mereka semua berzina kecuali hanya sedikit dari mereka yang tidak melakukan hal itu. Perzinaan itu pun berhenti setelah salah seorang dari keluarga Nabi Harun membunuh putri raja dan kepala 12 suku keturunan Yakub dengan tombak. Namun apalah daya, nasi telah menjadi bubur. 20.000 orang Bani Israel mati karena ta'un dan akibat dari doa Bal'am bin Baura. Sejak itu Bani Israel terjebak di lembah Ta'ih. Mereka tidak bisa keluar darinya, termasuk Nabi Musa dan Harun. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian pada bawa golok mau kemana? Mau perang apa? Kita mau perang akidah Pak Kiai. Perang akidah? Melawan siapa? Melawan pohon cemara Kiai. Pohon ini kafir Kiai. Pohon ini sering dipakai perayaan orang-orang kafir. Jadi pohon ini harus kita tebang Kiai, agar tidak merusak akidah Kiai. Kita ini membela Islam Kiai. Itu bukan membela Islam. Itu mencela Islam. Islam tercela oleh kelakuanmu. Teriak Allahu Akbar kok untuk merusak. Sejak kapan pohon itu punya agama? Memangnya pohon itu punya KTP? Pesawat rancangannya. Dilansir dari Kiev Post, Tatarenko merancang sebuah pesawat dengan kapsul yang berfungsi sebagai kabin penumpang yang dapat diistilahkan sebagai escape capsule system atau sistem kabin penyelamat. Kabin penyelamat ini dapat melepaskan diri sesaat setelah lepas landas saat berada di udara maupun sesaat sebelum mendarat. Jika ada indikasi kecelakaan udara, buntut pesawat akan segera terbuka. Kemudian sebuah pelontar akan menembakkan parasut kecil dari pesawat. Dan gerbong penumpang yang berbentuk kapsul langsung terlepas dari badan pesawat. Rancangan Tatarenko memperlihatkan dua tali parasut yang muncul dan kemudian mengembang dari atas kapsul. Kapsul kemudian akan mendarat di atas daratan maupun perairan. Nah, sebelum benar-benar mendarat, sebuah roket di bawah kapsul memperlambat laju penurunan kapsul agar tidak menghantam permukaan dengan keras. Roket ini aktif menyala beberapa saat sebelum kapsul menyentuh permukaan di darat maupun di perairan. Nah, jika mendarat di air, pelampung di sisi bawah kapsul juga siap mekar guna membuat kapsul tetap mengapung. Akhirnya, para penumpang lengkap beserta pilot dan awak pesawat bisa selamat dari kecelakaan pesawat. Wah, semoga aja ya.
ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Para ulama mengatakan bahwa mereka ini adalah golongan jin pertama yang masuk Islam. Dalam kitab tafsir Al-Qurtubi disebutkan bahwa mereka berjumlah 7 orang. Imam Mujahid menyebutkan bahwa mereka bernama Hassah, Massah, Munasisyah, Syahir, Masyir, Arad, An-Niyan, dan Ahqab. Ada perbedaan pendapat mengenai nama mereka. Hamzah bin Utbah bin Abi Lahab berpendapat bahwa mereka bernama Hassah, Massah, Syahir, Masyir, Afqar, Arad, dan Anyal. Bagaimana jin mengajak beriman? Jin yang beriman ternyata tak hanya berdakwah di kalangannya saja. Mereka juga mengajak manusia untuk percaya dan mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Hal ini pernah dirasakan oleh seorang sahabat bernama Sawad bin Qarib dalam kitab tafsir Ibnu Katsir.